Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menghasilkan Buah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pewartaan hari ini, gereja menempatkan sosok Tuhan Yesus sebagai penafsir terbaik dari firman-Nya sendiri. Beliau menjelaskan arti perumpamaan tentang seorang penabur. Dengan detail diterangkan bahwa benih yang ditaburkan itu adalah firman tentang kerajaan Allah, dan tanah tempat ditaburkannya firman itu adalah hati manusia. Firman itu dianugerahkan kepada setiap orang secara melimpah dan tidak membeda-bedakan. Tetapi hasilnya akan berbeda ketika sikap dan cara setiap orang memperlakukan firman yang ditaburkan ke dalam hati mereka. Ada orang yang tidak serius menerima, sehingga firman itu diambil oleh iblis. Ada orang yang menyerah dan tidak percaya karena terjadi penindasan. Ada orang yang terbelenggu oleh berbagai kekhawatiran dan akhirnya tidak menghasilkan buah. Tetapi ada orang yang mendengar firman itu dan mengerti, lalu menghasilkan buah berlimpah. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita memahami penjelasan Tuhan Yesus hari ini? Coba kita sejenak merenungkan. Saat ini Anda sedang mendengarkan pewartaan firman, betul? Dan pewartaan ini disediakan untukmu setiap hari. Apakah Anda mendengarkan pewartaan ini dengan sukacita dan dengan hati yang gembira? Puji Tuhan, jika jawabannya adalah ya, karena pewartaan ini secara rutin didengarkan. Semoga tidak salah menilai. Kita kurang serius mendengarkannya. Kita mendengarkannya sambil melakukan aktivitas lain yang menurut anggapan kita lebih penting. Atau kita berpikir tidak ada salahnya kalau sambil melakukan aktivitas ini aku mendengarkan renungan hari ini. Akan beda hasilnya kalau kita meluangkan waktu untuk duduk diam dalam suasana doa mendengarkan renungan hari ini. Kita akan dengan mudah menangkap tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk hidupku hari ini. Kalau aku tidak fokus, maka perhatianku akan terbagi ke sana dan ke sini. Yang kudengarkan tidak akan sesempurna kalau aku meluangkan waktu untuk mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang berfirman. Saudara-saudari terkasih, dalam perkembangan zaman yang melibatkan multimedia, adanya media sosial, internet, kita dipermudah untuk memperoleh pengetahuan tentang iman kita. Namun, berapa banyak di antara kita
yang memanfaatkan kemudahan tersebut untuk memperkaya hidup rohani kita, mendengarkan Tuhan yang menyapa dan memperoleh berkat untuk penghayatan hidup iman kita. Betul bahwa kita sudah semakin memiliki kecanggihan dalam memperoleh berbagai informasi, juga informasi tentang hidup beriman kita. Namun, berapa sempat kita meluangkan waktu untuk memperoleh berkat untuk hidup beriman kita? Padahal kita setiap hari memiliki berbagai kesempatan untuk memperoleh berkat Tuhan. Ada misa atau perayaan Ekaristi setiap hari, tapi hanya sedikit yang berkesempatan menghadirinya. Ada kalender liturgi yang ditawarkan dalam penanggalan khusus atau penanggalan biasa, tetapi berapa banyak orang yang memanfaatkannya? Ada renungan harian berupa audio dan video dan lain sebagainya. Siapa yang memanfaatkannya? Semuanya sudah tersedia. Sekarang sisa eksekusinya saja. Apa aku mau memanfaatkannya dengan baik atau tidak? Karya pewartaan tidak terjadi hanya di dunia horizontal, pertemuan face to face, melainkan melampaui itu semua, dunia maya memfasilitasnya. Sekarang tergantung pada kita. Saudara-saudari terkasih, kita ini hidup dalam zaman dengan teknologi yang semakin canggih. Apa-apa dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Mau makan, tidak perlu masak, cukup pesan saja melalui aplikasi. Tidak lama kemudian yang kita inginkan segera kita peroleh, dan kita bisa menikmati apa yang kita pesan, asal ada uangnya. Sedemikian canggihnya kemudahan yang tersedia. Orang-orang zaman sekarang hidupnya dibuat nyaman dan menyenangkan. Informasi apa saja dapat diperoleh dengan mudah dengan adanya internet. Salah satunya informasi tentang Alkitab, penafsirannya, dan lain sebagainya. Masalahnya, seberapa giat kita memanfaatkan ketersediaan informasi itu untuk memperkaya pengetahuan iman kita. Bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak sudah sangat akrab. Dengan penggunaan internet. Tetapi siapakah yang sudah mengarahkan anak-anak itu atau dirinya sendiri untuk memperoleh manfaat rohani untuk dirinya? Kegelisahan, kekhawatiran bisa jadi justru lebih menguasai hidup kita. Takut, tidak tahu perkembangan politik, dunia fashion. Tetapi siapa yang menemukan manfaat rohani juga untuk kehidupan imannya supaya bertumbuh dalam kedewasaan? Orang beriman berusaha mendekatkan telinga, mata, dan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan dan menghasilkan buah untuk kehidupannya. Apakah aku mencondongkan hatiku untuk dibentuk oleh firman Tuhan hari ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Engkau memberkati kami dengan berbagai kemudahan sehingga kami dapat memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu. Bantulah kami meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Yesus, sehingga kami dapat menghasilkan buah bagi hidup ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.